Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pecinta HW di rumah, anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Nah, di sini kita bertemu kembali dengan Bunda Sri dari Hizbul Waton Kuartir Daerah Kota Depok. Supaya kalian tidak jenuh dengan pembelajaran setiap harinya kalian di rumah, maka pada hari ini Bunda ingin mengajak kalian semuanya untuk berlatih Hizbul Waton. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesehatan pada masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, mari kita masuk langsung ke materi kita, yaitu tentang salam. Sebenarnya apa sih fungsi dari salam itu? Fungsi salam adalah yang pertama itu ada sebagai media untuk menghargai dan menghormati antar sesama anggota pandu. Kemudian yang kedua, salam itu bisa meningkatkan tali silaturahim antar sesama anggota pandu. Bagaimanakah dengan salam bisa meningkatkan tali silaturahim? Yaitu pada saat kita berjabat tangan antar sesama anggota, itu diharapkan tulus dari hati kita yang paling dalam, sehingga terciptalah ikatan tali silaturahim antara sesama anggota pandu. Kemudian salam itu bisa diberikan kepada siapa saja. Salam itu bisa diberikan yang pertama adalah kepada sesama anggota pandu. Yang kedua, salam itu bisa diberikan kepada pemimpin-pemimpin kepanduan, kemudian pemimpin-pemimpin Muhammadiyah, serta pembesar-pembesar negara. Yang ketiga, salam bisa diberikan kepada jenazah. Kemudian yang terakhir atau keempat, salam bisa dipakai pada acara upacara pelantikan. Nah, bagaimanakah cara untuk pemberian salam itu? Cara pemberian salam yaitu yang pertama itu dengan mengangkat tangan kita seperti kita hormat seperti ini, kemudian jarinya dirapatkan, ujungnya itu diletakkan di ujung alis sebelah kanan. Apabila kita memakai topi pet, maka ujung jari kita ini diletakkan di ujung topi pet sebelah kanan. Kemudian, bagaimana kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan? Bertemu dengan seseorang di jalan itu untuk penyampaian salamnya itu bisa dilakukan, bisa seperti poin pertama dengan langsung memberi hormat, atau dengan berjabat tangan sambil mengucap Assalamualaikum. Tidak perlu berhenti dulu memberi hormat, tidak, tetapi langsung aja memberi salam. Kemudian apabila kita sedang membawa barang, baik tangan kanan maupun tangan kiri kita membawa barang nih dua-duanya, jadi kita tidak perlu meletakkan terlebih dahulu barang tersebut, akan tetapi kita cukup dengan membungkukkan badan kita ke depan sedikit sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apabila kita bertemu dengan sesama anggota pandu yang lebih tua atau yang duluan kita melihat, pokoknya ya, jadi yang pertama kita melihat itu seyogyanya itulah yang memberi salam terlebih dahulu. Jadi ya, salam itu bisa dengan hormat dan bisa dengan berjabat tangan. Nah, tadi kita Bunda sudah sampaikan bahwa salam itu bisa diberikan kepada jenazah. Lalu bagaimanakah cara memberikan salam kepada jenazah? Cara memberikan salam kepada jenazah, yang pertama, apabila kita bertemu dengan jenazah, maka kita harus berhenti terlebih dahulu, kemudian memberikan hormat dengan membungkukkan sedikit badan kita ke depan, kemudian sambil membacakan doa yang terbaik untuk jenazah. Yang kedua, apabila kita bertemu dengan jenazah satu jalur atau jenazah tersebut searah dengan perjalanan kita, kemudian kita ingin mendahului jenazah tersebut, maka bagaimanakah cara memberi salamnya? Yaitu jadi sebelum kita mendahului jenazah tersebut, kita harus berhenti dahulu, kemudian memberi salam dan membacakan doa untuk jenazah. Kemudian yang ketiga, apabila kita sudah berada di depan jenazah, maka alangkah baiknya apabila kita membantu kelancaran jalannya jenazah tersebut. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan di sini dalam pemberian salam. Salam itu diberikan yang pertama tadi bisa dengan mengangkat tangan dan bisa berjabat tangan.
Nah, salam itu diberikan kalau kita bertemu itu alangkah baiknya yang lebih muda yang memberikan salam terlebih dahulu, atau yang melihat pertama yang memberikan salam terlebih dahulu. Kemudian apabila dalam sebuah upacara, maka penghormatan atau salam itu diberikan secara bersama, dipimpin oleh pemimpin upacara. Kemudian pada saat atau di dalam barisan atau di dalam parade, maka yang memberikan salam atau hormat itu cukup diberikan oleh pemimpin pasukan saja. Dan yang terakhir, untuk pemberian salam itu kita tidak harus memakai seragam. Tanpa seragam HW pun kita bisa memberikan seragam, karena dengan pemberian salam itu adalah cara kita menghargai dan menghormati pada sesama anggota Pandu. Nah, demikian materi salam dari Bunda. Gimana kalian? Menarik bukan? Oke, selamat anak-anakku sekalian untuk belajar terus, jangan menyerah dengan keadaan. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.